Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum algoritma dan pemrograman lanjut dengan saya Rehana Jarusmana. Nah, berikut ini saya akan membahas materi tentang array. Apa itu array? Array merupakan tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Array atau larik sering disebut juga sebagai variabel berindeks, yaitu variabel yang dapat diisi lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Tipe data larik dapat berupa larik satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi, dan banyak dimensi lainnya. Lalu bentuk umum pendeklarasian array satu dimensi. Nah, di sini ada tipe data, ada nama variabel, dan ada ukuran. Keterangannya di sini tipe data untuk menyatakan tipe data yang digunakan, lalu ukuran untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array. Nah, misal contohnya di sini kita menggunakan tipe data float atau float ya, dengan nama variabelnya nilai mahasiswa, dan ukuran atau indeksnya ini kita isi dengan angka 6. Ini jumlah arraynya dengan angka 6 tadi. Lalu ini nama array dan ini tipe data. Nah, berikutnya kita akan memberi dan mengakses elemen array. Yang pertama, kita memberikan nilai langsung atau assignment. Jadi langsung kita memberikan nilainya angka 5 ke elemen larik yang berindeks 2 ini. Nah, atau kita bisa menggunakan memasukkan nilai melalui papan ketik atau keyboard. Jadi di sini untuk inputnya nilai dengan indeksnya 2. Nah, nanti dia membutuhkan input dari kita. Misal kita inputkan angka berapa nih? 2 atau 1. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kita bisa mengakses atau membacanya. Nah, di sini seperti ini elemen array. Nama arraynya misalnya nilai, indeksnya berapa, 2 atau 3. Contohnya seperti ini. Nih, ini nama arraynya, ini indeksnya. Lalu cout tampilkan nilai dengan indeks 2. Jadi dia harus ditampilkan nilai ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh codingannya. Langsung aja kita coba contoh codingannya ya. Ini udah saya buat contoh codingan array satu dimensi. Jangan lupa pertama-tama kita masukkan header seperti include iostream atau dan include conio.h. Berikutnya kita masukkan using namespace std. Ini standar buat C++. Dan ini fungsi utamanya in main. Kita mempunyai tipe data integer dengan variabel data, dan nilai indeksnya ini jumlahnya 5. Selanjutnya ada tipe data integer dengan variabel i. Nah, sini kita run aja ya sambil kita jelaskan. Ini contohnya kita memasukkan data ke 1, data ke 0 itu data ke 1 5, data keduanya 3, 4, 6, 7, 8. Nah, output yang keluar kan seperti ini. Jadi untuk prosesnya seperti ini. Sini cout masukkan data. Nah, ini kan muncul di sini masukkan data. Lalu ke bawahnya data ke 0. Ini prosesnya tuh ada di perulangan for ini. Kan sebelumnya kita di algo dasar tuh udah belajar perulangan ya. Nah, salah satunya ini perulangan for. Sini ada perulangan for, indeksnya, kondisi, dan increment atau update. Jadi di sini kita akan melakukan perulangan di mana data ke 1 ini i sama dengan 0, dan dia akan dimunculkan terus atau melakukan perulangan hingga
kondisinya ini memenuhi si yang udah kita masukkan ini 6. Nah kan di sini kita masukkan data pertama. Data pertama ini 0 kan, di sini 0. Nah, data pertamanya ini kita masukkan 5. Lalu data kedua kita masukkan 3. Data ketiganya kita masukkan 4. Data keempatnya kita masukkan 6. Data kelima kita masukkan 77. Dan data ke-6 kita masukkan 8. Maka untuk output akan tampil seperti ini yang tadi kita masukkan itu. Nah ini untuk outputnya, dia melakukan perulangan lagi seperti tadi. Dan di sini si out data ke variabel i dimunculkan lagi. Di sini si variabel data dengan indeks i ini akan dimunculkan kembali atau yang tadi kita sudah masukkan tadi ini. Jadi dia muncul nih seperti ini. Nah misal kita nggak mau ada 6 data nih, misal kita mau 3 data, kira-kira apa aja sih yang harus diubah? Nah yang harus kita ubah di sini tuh, sini kita harus mengubah 3, dan si i nya ini kita masukkan 3. Berarti kita ubah semua. Coba kita run lagi. Sini data pertama kita masukkan 3. Data kedua kita masukkan 4. Data ketiga kita masukkan 7. Nah kan, jadi dia yang muncul akan seperti ini, sesuai yang kita masukkan tadi. Jadi data yang ada tuh cuma 3. Nah ini untuk array 1 dimensi seperti ini contohnya. Berikutnya ada array 2 dimensi. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan bahwa dia baris dan indeks kedua menunjukkan bahwa dia kolom. Ini bentuk pendeklarasian dari array 2 dimensi. Ada tipe data, nama variabel, indeks 1, indeks 2. Ini contoh pendeklarasiannya. Di sini tipe datanya dia memakai float. Sini tipe data elemen array ya. Lalu nilai mahasiswa ini dia nama array ya. Dan 2 ini atau indeks 2 ini dia jumlah array baris. Dan untuk yang indeks 3 ini dia merupakan jumlah array kolom. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada matriks. Konsep umum array 2 dimensi berlaku juga pada matriks. Di antara lain untuk konsepnya yaitu sebagai berikut. Di sini ada kumpulan elemen bertipe sama. Setiap elemen data dapat diakses secara acak jika indeksnya yang berupa baris dan kolom sudah diketahui. Misal yang tadi seperti barisnya 2 atau kolomnya 4 seperti itu. Nah, lalu merupakan struktur data statis, artinya jumlah elemennya sudah ditentukan terlebih dahulu di dalam kamus dan tidak bisa diubah selama pelaksanaan program. Sini ada pendeklarasiannya nih, pendeklarasian matriks. Sebenarnya sama aja kayak yang array 2 dimensi tadi. Ini contoh untuk menampilkan seperti ini. Pendeklarasiannya tuh kayak gini. Dia tipe data integer dengan variabel x, dimana 2 ini sebagai indeksnya, indeks baris, dan 4 ini sebagai kolom. Atau bisa juga dideklarasikan sebagai berikut untuk memberikan nilai elemennya secara langsung, dimana integer x dengan baris 2 dan kolomnya 4 kita memberikan nilai langsung. Ini 8, 5, 9, 8. Lalu ini untuk baris nih. Nah, ini untuk kolom. Maka yang nanti yang akan muncul tuh seperti ini jika sudah kita programkan gitu.
Nah, kita bisa memberi dan mengakses elemen array. Elemen array diantaranya sebagai berikut: memberikan nilai langsung atau assignment. Nah, ini contoh kita memberikan nilai langsung ini nih, kayak tadi di sini nih. Nah, ini sama aja kita memberikan nilai langsung. Nah, ini memasukkan nilai melalui papan ketik keyboard. Jadi dia membutuhkan input dari kita. Misal inputnya kita isi 3 atau 4. Lalu mengakses, membaca dia ini untuk menampilkan outputnya. Jadi nama variabelnya atau nama arraynya, indeksnya berapa. Contoh seperti ini. Dia nama arraynya ini nilai, indeks barisnya kita isi 2, dan indeks kolomnya kita isi 1. Cout nilai baris dan kolom. Jadi dia langsung ditampilkan untuk outputnya seperti itu. Nah, berikut kita ini ada contoh codingannya. Kita coba coding bareng aja ya. Nah, berikutnya ini codingan matrix. Kita mempunyai header atau kita tuliskan headernya include iostream dan include conio seperti biasa ya ini. Lalu berikutnya di sini ada using namespace std untuk mengaktifkan cout-nya. Lalu kita masuk ke fungsi utama in main. Di sini ada tipe data integer dengan variabel nilai, di mana baris dari arraynya ini 2 dan kolom dari array ini 4. Lalu berikutnya ada tipe data integer dengan variabel b dan variabel k. Di sini ada perulangan for seperti biasa, inisialisasi, kondisi, update atau increment. Nah, untuk inisialisasi ini kita isi dengan variabel b sama dengan 0 dan b kurang dari 2, di mana si b ini, variabel b ini akan selalu ditambahkan atau akan diinkrementkan. Lalu masuk ke perintah berikutnya. Nah, di sini ada perulangan lagi, di mana perulangan for inisialisasinya variabel k sama dengan 0, di mana k kurang dari 4 dan k akan selalu ditambahkan atau si k ini diinkrementkan. Lalu masuk ke perintahnya. Dia menampilkan input baris keberapa hingga yang kita butuhkan terpenuhi, dan kolom keberapa. Si variabel k ini akan selalu ditambah 1 hingga kondisi yang kita butuhkan terpenuhi. Nah, lalu untuk input yang masuk ini, dia akan masuk ke input nilai, indeks baris dan indeks kolom. Contoh seperti berikut. Nah, kita inputkan baris 1 kolom 1. Misalnya kita isi dengan angka 2. Lalu baris 1 kolom ke-2 kita isi dengan 3. Baris 1 kolom ke-3 isi dengan 4. Ini isi dengan 5 aja. Berikutnya kita masukkan lagi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini baris, ini kolom. Jadi ini kita membuat matriks 2 kali 4, di mana barisnya 2, ini baris ini nih, bawah 2, dan kolomnya itu 4. Kolom itu yang ke kanan ini nih. Nah, itu kolom. Nah, untuk prosesnya di sini tadi kita masukkan 2. Ini kan dia masuk ke sini. Terus kita masukkan input ini, dia akan masuk ke sini semua. Nah, untuk output ini kan ada hasil output data. Di sini dia melakukan perulangan hingga kondisinya terpenuhi, sama seperti di atas. Nah, di sini kita memanggil atau membacanya, di mana cout variabel nilai, si indeks baris dan kolomnya ini dia dipanggil dan dimunculkan. Jadi hasilnya seperti ini. Seperti gitu. Semoga teman-teman mengerti ya. Kalau misalnya tidak mengerti, bisa ditanyakan nanti ketika kita ada conference ya. Oke, seperti itu.
Berikutnya ada yang disebut array of parameter. Array of parameter merupakan pada titik tertentu kita mungkin perlu melewatkan array ke suatu fungsi sebagai parameter. Nah, untuk menerima array sebagai parameter untuk suatu fungsi ini, parameter dapat dideklarasikan sebagai tipe array, tetapi dengan tanda kurung kosong, menghilangkan ukuran sebenarnya dari si array ini. Nah, ini bentuk pendeklarasiannya nih. Void prosedur integer arg atau argumen. Nah, ini kosong isinya. Atau nanti kita lihat codingannya aja. Ini ada array of parameter. Jangan lupa headernya using namespace. Nah, di sini ada fungsi dengan tipe data void. Nama variabelnya itu print array dan ada argumennya nih. Nah, ini argumennya. Integer argumen kurung sini, lalu integer length. Dimana di sini ada perulangan for dengan integer n sama dengan 0, dimana kondisinya n kurang dari length. Dan si n ini akan selalu ditambah atau diinkrementkan. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke block code atau perintahnya cout argumen n. Nah, jadi si argumen ini dia masuk mempunyai indeks n. Jadi nanti argumen n ini si n ini kurang dari length dan dia masuk ke output yang ditampilkan seperti itu. Nah, di sini ada in main-nya. Tipe data integer first array, dia langsung memberikan nilai langsung atau di assignment. Di sini ada 5, 10 dan 15. Lalu untuk tipe data integer second array, dia langsung di assignment-kan juga, dimana nilainya ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, lalu si print array ini atau si fungsi yang tadi dipanggil dia, dimana si first array-nya yang ditampilkan cuma 1. Nah, cout ndl ini seperti enter, jadi biar dia nggak terlalu rapat dikebawahkan gitu. Nah, lalu ada fungsi lagi print array secondary array, second array ya. Ini untuk yang kedua ini, dimana dia yang ditampilkan itu kelimanya atau 5 angka ini. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini dia ditampilkan first array-nya 1 yang kelima ini, dan second array-nya dia ditampilkan 5. Nah, bagaimana misal kita mau menampilkan 2 angka, maka yang diubah di sini kita ubah 2 dan yang akan muncul, nah, kedua angka ini muncul. Seperti itu teman-teman. Mungkin nanti misalnya ada yang masih bingung atau masih kurang paham, bisa ditanyakan lagi di video conference yang akan datang gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada contoh studi kasus atau soal latihan. Bisa kalian kerjakan ini sebagai latihan aja, nggak usah dikumpulkan gitu. Contohnya seperti ini, mungkin seperti ini terlihat ya. Sekian dari saya untuk video materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.